RRI Indonesia Inspirasi. Nah, pendengar di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini kita akan bersama-sama narasumber kita dari ICMI Bengkalis. Nah, tema kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait pendidikan demokrasi, yaitu tentang demokrasi sehat bagi milenial menuju 2024. Nah, pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung, berinteraktif bersama kami dan bersama ICMI Bengkalis, silahkan kami undang Anda di 0823 8836 4742. Dan siaran kami ini juga disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Bengkalis, melalui aplikasi RRI Playgo dan juga streaming rri.co.id dan juga live Facebook RRI Bengkalis. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, juga para pemirsa yang memantau siaran kami melalui live Facebook RRI Bengkalis pada pagi hari ini, alhamdulillah cuaca walaupun mendung, tetapi alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio RRI Bengkalis. Kita perkenalkan dulu narasumber kita pagi hari ini, masih muda dan yang pastinya punya energik ya untuk menyapa kita semua pagi hari ini dan juga memberikan edukasi kepada kita semua terkait tema kita pagi hari ini. Langsung saja kita sapa Bapak Ade Idra Suhara SAP MSI. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini dosen saya nih. Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah Ade, ya? sehat, everything's good. Ya, Tadi menuju ke sini baik-baik aja, nggak baik-baik hujan? aja, baik-baik aja, belum hujan. Belum hujan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Ya, terima dan kasih. kita semua ingin mendapatkan pencerahan informasi yang sangat mengedukasi kepada pendengar RRI Bengkalis semuanya terkait demokrasi sehat bagi milenial menuju 2024. Nah, kita ingin tahu dulu nih, demokrasi sehat. Seperti apa itu demokrasi sehat menurut pandangan Pak Ade? Kita discuss saja ya. Iya. Discuss. Jadi paling pertama kita pahami dulu bahwa secara terminologi kata gitu kan, ada demokrasi dan sehat gitu. Iya. Ketika kita bicara demokrasi berarti kita bicara tentang bagaimana kita menjalankan konsep negara itu dalam konsep yang dari masyarakat kepada masyarakat untuk masyarakat gitu kan. Artinya dari warga negara kepada warga negara dan untuk warga negara. Nah, dalam proses itu, kita butuh yang namanya sebuah pemahaman yang menyehatkan juga. Nah, artinya bagaimana negara berjalan dengan hal-hal yang sifatnya adalah baik gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara demokrasi sehat, maka kita akan bicara bagaimana kita menyelenggara negara dengan konsep yang sehat, yang berbasis dari masyarakat kepada masyarakat untuk masyarakat. Demokrasi bukanlah sebuah tujuan akhir, tapi bagaimana kita menjalankan demokrasi itu bagai sebuah pola yang terus berkesinambungan begitu. Nah, sehingga demokrasi itu bukanlah merupakan ujung, tapi adalah sebuah sebagai circle yang terus berjalan dan harus kita pahami betul gitu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Iya, betul sekali. Apalagi ini Indonesia ini memang negara demokrasi. Betul. Dan demokrasi yang kita bicarakan pagi hari ini kita tertuju kepada generasi milenial. Yes, that's right. Jadi kita ngomongin juga demokrasi dong, Iya, gitu betul. kan. Kita demokrasi, kita menyampaikan pendapat demokrasi. Nah, tapi persoalannya bukan di sana. Nah, jadi gini saya kasih underline-nya bahwa ketika kita bicara demokrasi adalah sebuah circle, maka kita bicara demokrasi hulu ke hilir. Nah, hari ini orang melihat demokrasi puncaknya adalah kepada pemilihan umum. Nah, sehingga orang ketika pemilihan umum maka berbondong-bondong, oh ini adalah negara demokrasi, orang harus memilih. Tapi persoalannya apa? Setelah pasca pemilu apa yang terjadi? Masyarakat dibawa kemana? Nah, masyarakat ditinggalkan kan begitu. Nah, maksud saya ini harus kita pahami betul bahwa peran demokrasi itu bukan hanya dari warga negara, government juga harus berperan, sektor privat juga harus berperan, community harus berperan, semuanya harus berperan dan bagaimana kita
membangun atau menciptakan sebuah negara-negara yang sifatnya adalah welfare state, negara kesejahteraan gitu. Nah, ketika kita beranggapan bahwa pemilu adalah puncak, ketika pasca pemilu kita harus melempem lagi gitu. Nah, padahal tidak seperti itu. Padahal demokrasi ketika kita pahami adalah bahwa dari masyarakat untuk masyarakat kepada masyarakat. Nah, ketika pemilu berarti ini kita memahami betul bahwa ini dari masyarakat. Pemimpin yang dipilih adalah dari masyarakat. Oke, kita pahami. Nah, pasca itu apa yang dilakukan? Masyarakat ditinggalkan dong gitu kan. Bahkan untuk membuat sebuah rancangan, apakah sebuah peraturan, apakah sebuah kebijakan itu untuk masyarakat, terkadang kita tidak melibatkan masyarakat gitu. Nah, artinya ada kelalaian dari government-nya. Nah, warga sendiri bagaimana gitu? Milenial sendiri bagaimana gitu? Aware tidak gitu. Nah, harusnya ketika ini terjadi, harusnya ini saling seperti tangkap menangkap. Iya, betul. Nah, Proaktif gitu ya. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa karena kita hari ini bicara milenial, maka kita bicara bagaimana peran kawan-kawan milenial. Iya. Nah, betul begitu. Iya, betul sekali. Karena apalagi nih tahun depan kita sudah memasuki pemilihan umum. Nah, harus cerdas dong, harus sehat. Iya, betul sekali. Harus cerdas nih, generasi milenial sekarang ini tidak boleh takut untuk berpolitik juga. Jadi memang negara demokrasi itu kita kan bebas berpendapat dan juga punya aksi-aksi nyata, aksi yang betul-betul jenius untuk melakukan langkah-langkah yang baik, yang bijak guna untuk kesuksesan negara kita juga begitu. Ini bagaimana nih kalau kita berbicara soal pendidikan demokrasi bagi generasi milenial? Kondisinya sekarang seperti apa? Apakah generasi milenial sekarang ini apakah memang mereka betul-betul sudah demokratis? Dan itu ciri-cirinya seperti apa pendidikan demokrasi ini? Dari data yang saya dapat dari KPU ya 2023 ya. Untuk pemilih di 2024 itu kalau dikalkulasikan pertama adalah pre-boomer itu generasi yang memang sudah tua-tua banget tuh. Mereka yang zaman dulu ikut berperang gitu ya sebelum pasca itu ada 3,6 juta jiwa. Nah, terus ada baby boomer itu ya 28,1 juta. Generasi Z 46,8 juta, generasi X ada 57,5 juta dan generasi milenial ada 66,8 juta. Nah, artinya ada jumlah yang sangat-sangat timpang ya antara timpang tidak juga, tapi ada beberapa generasi yang memang mereka mendominasi sekarang populasi yang ada di Indonesia. Mungkin ini yang dikatakan dengan bonus demografi. Bagaimana kondisi hari ini? Artinya milenial punya peran penting. Kalau kita lihat jargon-jargon dari partai politik yang hari ini itu kita bisa lihat gitu, dikit-dikit milenial, dikit-dikit milenial, dikit-dikit. Nah, artinya apa? Mereka sudah menargetkan dan mereka sudah menbergen bahwa mereka ingin menggait suara milenial gitu. Nah, artinya kita harus paham nih. Mungkin saya dengan Kak Rini kan mungkin bagian dari milenial. Nah, lalu kondisi hari ini bagaimana? Nah, kondisi hari ini ya ada sih letupan-letupan positif yang dilakukan oleh kawan-kawan milenial. Contohnya bergabung atau berafiliasi dengan partai politik. Oke, it's good. Nah, selagi itu untuk kepentingan negara, itu untuk kepentingan bersama, ya nggak apa-apa dong gitu. Nah, asalkan balik lagi untuk kepentingan bersama. Nah, namun pada sisi lain banyak juga nih yang masih apatis. Masih apatis, terlalu mengeneralisir, terlalu berpikir bahwa politik itu toksik, politik itu nggak baik gitu kan. Nah, pada itu kan hanya oknum. Bagaimana kita ingin mendapatkan kekuasaan ketika kita tidak berpolitik loh Kak gitu. Jadi hanya jalur politik yang dibenarkan dalam konstitusional Indonesia ketika kita ingin meraih kekuasaan gitu. Jadi mungkin kita pinter, konsep bagus, ya, ngomong A sampai Z keren gitu. Tetapi ketika ada pemilihan umum kita ingin merubah negara, tapi kita tidak berafiliasi, tak berani. Nah, jadi apa gunanya kan begitu? Nah, makanya jangan alergi atau menganggap politik secara keseluruhan itu adalah toksik, nggak boleh gitu. Nah, makanya hari ini mungkin kita akan bicara bagaimana kita menyikapi biar kita bijak menempatkan posisi. Jadi menurut saya begitu.
Belum lagi kita bicara hoax, belum lagi kita bicara ujaran kebencian, belum lagi kita bicara politik identitas gitu. Nah, jangan sampai kita kaum milenial ya tersulut emosi dan sebagainya. Iya, Seperti betul itu kira-kira sekali. Kak. Iya, ini penting sekali. Sementara untuk jumlah yang sudah Ya, 66 disampaikan, juta ya jiwa, presentasi iya, 66 juta presentasi jiwa. dari jumlah generasi milenial aja lebih besar Iya, begitu kan. betul, Jadi betul. inilah pentingnya generasi milenial itu harus dimiliki pola pikirnya untuk mengarahkan negeri Iya, ini mau dibawa betul. kemana. Persoalan selera kan persoalan di kemudian hari. Iya. Lo mau milih A, B, Iya, C, betul. warna ini, warna itu kan kemudian hari. Tapi kita harus sehat dulu secara pemikiran. Betul. Kita harus objektif dan kita harus punya konsep. Dan seperti itulah kira-kira. Dan harus berani kritis Yes, begitu ya. iya, harus kritis. Tapi kritis yang positif. Iya, Nah, betul, begitu. betul. Jadi bisa terarah begitu ya. Terarah, Jadi iya, ini betul. seperti apa kalau menurut Pak Ade sendiri untuk generasi milenial sekarang ini, mereka ini kan harus dan membutuhkan pendidikan, gitu, Iya, pendidikan iya, demokrasi. iya. Nah, Oke. apa saja nilai-nilai demokrasi yang harus dimiliki oleh seorang generasi milenial? Oke, sebetulnya siapapun yang ingin melaksanakan edukasi terhadap politik, saya rasa siapapun bisa. Gitu. Iya. Nah, bahkan hari ini dari negara pun ya mungkin melalui Komisi Pemilihan Umum, dari Badan Pengawasan Pemilu itu sering melakukan yang namanya sosialisasi, melakukan ya workshop, melakukan BIMTEK terhadap bagaimana pelaksanaan pemilu gitu kan. Nah, banyak juga teman-teman yang ada di lapangan seperti mahasiswa kan juga sering melakukan bagaimana pergerakan demokrasi yang sehat. Iya. Nah, lembaga-lembaga yang sifatnya non privat atau non government juga sering melakukan itu. Nah, bahkan partai-partai politik pun juga banyak melakukan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kepada audiens audiens mereka ataukah sebagai konstituen mereka, tapi mereka sering lakukan. Nah, jadi apa yang harus dimiliki ya kita memahami betul kalau di dalam konsep demokrasi itu bagaimana kita bisa transparan, adil. Iya. Ya, nah ini saya katakan adil tadi gitu. Ya, transparan itu harus transparan. Kalau dalam pemilu itu ada luber ya, artinya bersih dan apa ya? Langsung, umum, bebas dan rahasia iya, ya. betul. Jadi begini loh Kak, terkadang saya itu berpikir begini. Kita itu hanya untuk memastikan seseorang memilih pilihannya, baik legislatif, baik kabupaten kota, baik gubernur, baik Provinsi presiden, maupun pusat. hanya untuk meyakinkan seseorang itu, pilihlah sesuai dengan pilihanmu. Kita butuh triliunan rupiah loh Kak. Iya. Iya kan? Jangan disia-siakan begitu Nah saja itu, ya. artinya negara itu menjamin bagaimana pilihan masyarakat itu betul. Gitu. Iya. Tapi kan kita tak bisa pungkiri, oknum kan bermain, gitu kan, Betul. kos politik, money politik. Nah, menurut saya ketika ini karena apa? Karena pendidikan politik dan demokrasi itu terputus. Nah, harusnya sedini mungkin itu bagaimana masyarakat itu diajarkan untuk memilih itu sesuai dengan hati nurani gitu. Nah, terkadang pemerintah memberi sampai sampai puluhan triliun untuk mengamankan pemilu di tahun 2024. Hanya untuk itu, hanya untuk meyakinkan bagaimana Anda ketika di dalam bilik suara pilihlah dengan apa yang Anda yakini. Dan itu butuh triliunan gitu kan. Nah, artinya makanya saya katakan demokrasi kita rusak. Nah, ya. Berarti tidak sehat lagi Tidak begitu. sehat lagi gitu kan. Iya. Berarti kan kita bicara ya money politik kan, kita bicara apa gitu kan. Nah, tambah lagi memang hari ini orang mungkin berpikir bahwa ya kebutuhan hidup, ya Benar. faktor ekonomi kan begitu. Nah, artinya pemerintah harus punya peran penting agar pemilu ini sehat. Nah, harusnya ini sudah dari dulu. Jadi artinya demokrasi, pendidikan politik itu harus sifatnya adalah kontinu dan tidak hanya sampai putus di pemilu saja. Betul sekali. Tetapi apakah ini ada semacam dilematis juga, Pak Ade? Ya, betul. Iya kan? Betul. Karena iya, pada satu sisi kita nggak bisa katakan. Jadi kita ini bagaikan terseok-seok di dalam kondisi yang seperti ini kan. Iya. Jadi mau nggak mau ya
ya hal-hal yang baik tetap kita jalankan, walaupun kita tahu bahwa persoalannya adalah persoalan yang sangat kompleks. Betul. Nggak mungkin dong kita, maka saya katakan kita nggak bisa juga terlalu ekstrim mengatakan ini, karena ini harus sama-sama kita bangun. Dan saya yakin ya semakin kesini dengan yang ada perkembangan zaman semakin bagus. Iya betul sekali. Ya karena dilematis ini memang peran dari generasi milenial kita sekarang ini sangat dibutuhkan, apalagi menuju 2024 ini perkembangan global yang semakin tajam ini perlu pemikiran-pemikiran yang objektif dari generasi milenial. Betul. Nah, jadi ini ingat suara Anda itu, kawan-kawan milenial itu sangat berarti di 2024. Maka pilihlah yang persoalan selera kan kita menganut sistem multipartai. Banyak partai yang bisa kita gitu kan. Nah, tapi persoalan selera kan mana yang betul tahu, sekali. gitu. Jadi menuju 2024 ini dari sekarang, mungkin bukan dari sekarang lagi, tapi dari awal-awal kemarin lagi generasi kita harus bisa melakukan aksi, mungkin dengan cara berdiskusi dengan teman-teman, ya kan, apalagi mahasiswa-mahasiswa di Bengkalis khususnya, mereka memiliki komunitas-komunitas yang bagus begitu. Nah, tidak ada salahnya merangkul teman-teman, mengajak teman-teman yang sudah mencapai usianya begitu untuk saling berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Jadi itu yang mau kita bangun. Iklim demokrasi itu kan identik dengan discuss, artinya win-win solution, memberikan keputusan yang sama-sama menguntungkan. Nah, itu yang mau kita bangun. Bagaimana kawan-kawan milenial itu memang punya peran lah di dalam pembangunan. Jadi bukan hanya sekedar menjadi komoditi politik 2024. Mana KTP-nya kan gitu. Iya, betul. Ini bukan karena KTP saja, tetapi kita harus punya wawasan pemikiran yang betul-betul objektif, harus punya konsep gitu kan. Nah, itu betul yang sekali. RRI Indonesia Channel Inspirasi.